Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Karena uang terbatas, Sarifah terpaksa membeli rumah murah di dekat pemakaman. Sebuah rumah berukuran 6 x 90 meter di dekat pemakaman keluarga Mamat Item. Rumah yang berada di kota Tangerang, Provinsi Banten itu dibelinya tanpa perantara. Dia yang diberitahu kawannya langsung menemui sang pemilik. Dan tawar-menawar itu berlangsung cepat. Yang langsung disepakatilah harga beli. Bagi Sarifah, tidaklah mahal rumah tersebut, karena harganya hampir sama dengan rumah tipe 21, tanah 60 meter dalam komplek. Selain berkelas, ukuran tanah dekat pemakaman itu juga cukup luas. Menurut sertifikat yang diterima, luasnya adalah 2000 meter persegi, di mana ada kebun dan kolam ikan di belakang rumah. Dan anehnya, kamar mandi juga ada di sana. Tampak sumur tua yang masih terpakai berada tepat di sisi kamar mandi. Padahal jika melihat bangunan yang cukup mewah, seharusnya kamar mandi itu ada di dalam rumah. Sempat Sarifah merinding saat melihat kondisi sumur tersebut. Suasananya sangat mencekam dengan 4 rumpun bambu di sekitar. Semua merupakan bambu hijau yang menjulang tinggi. Suara derit sangat menusuk jantung setiap kali angin mempermainkan pohon bambu tersebut. Sementara di sebelah selatan rumah tampak ratusan makam keluarga Mamat Item beserta keturunannya. Beberapa hari setelah resmi menjadi hak miliknya, barulah salah seorang tetangga bercerita bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang terbilang angker. Tidak ada satupun pembeli yang kerasan tinggal di sana. Menurut cerita, ada kuntilanak dengan menggendong bayi kembar yang selalu muncul, ungkap Bu Wati, seorang tetangga yang berjarak satu rumah dengan Sarifah. Bu Wati juga bertutur kalau bukan para penghuni rumah itu saja yang sering melihat penampakan. Warga juga banyak yang melihat perwujudan kuntilanak tersebut. Sudah 6 kali lebih rumah ini berganti pemilik, tapi mereka hanya betah tinggal paling lama 2 bulan saja, yang kemudian buru-buru keluar dan menjual lagi rumah ini. Lanjut Bu Wati. Sarifah yang mendengar penjelasan itu hanya terdiam. Ada sedikit penyesalan di hatinya. Mengapa dia tidak diberitahu sebelumnya? Dan seandainya sekarang dibatalkan, tentu si penjual tidak terima. Maaf Bu, sengaja para tetangga tidak memberitahu. Karena jika ibu membatalkan, sama dengan kami menghambat rezeki orang lain. Bu Wati berucap disusul kata pamit. Karena sudah terlanjur, maka Sarifah bertekad tidak akan mundur. Dia akan mendiami rumah tersebut sendirian. Suaminya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu menjadikan hidupnya mandiri. Dan sampai saat ini belum ada niatan untuk mencari lagi sosok pendamping hidup. Dia menikmati kesendirian dengan bahagia. Hampir tengah malam, mata Sarifah sulit dipejamkan. Udara sangat dingin. Maklumlah, di musim peralihan menuju musim penghujan, suasana terasa sangat lembab. Bila siang hari panas terik karena matahari mencorong, dan pada malam harinya, cuaca menjadi sangat dingin. Selain kondisi tersebut, ucapan dari Bu Wati juga membuatnya sulit tidur. Cerita tentang keangkeran rumahnya masih terngiang di telinga. Pikirannya juga melayang jauh ke masa lalu.
di mana dia yang sudah berumah tangga selama hampir 3 tahun harus mengikhlaskan kepergian suaminya. Terbayang bagaimana kebaikan, kemesraan, dan kehangatan cinta dari sang suami yang selalu mendambakan momongan di tengah keharmonisan rumah tangga. Betapa kenangan indah itu masih begitu terasa. Namun Tuhan berkehendak lain. Suaminya terkena serangan jantung dan meninggal mendadak di rumah sakit. Terkadang hal itu membuat Syarifah selalu bertanya-tanya, mengapa Tuhan sangat cepat mengambilnya. Setelah kepergian sang suami, dia langsung meninggalkan kontrakan, kembali pulang ikut dengan orang tuanya. Tapi itu hanya berlangsung beberapa bulan saja, karena Syarifah dipanggil salah satu perusahaan untuk bekerja. Hingga beberapa tahun kemudian, dia bertekad membeli rumah sendiri demi kenyamanan jika harus kerja lembur, dan didapatlah rumah yang dihuni sekarang. Lamunan Syarifah terhenti saat perutnya mendadak merasa mulas. Dia pun segera bangkit menuju kamar mandi. Begitu sampai di sumur, dia disambut dengan sentuhan angin malam. Meski lampu penerangan menyala sangat terang, namun ada hawa lain yang dia rasakan. Dan ketakutan itu menjadi berlipat saat terdengar suara seorang perempuan menangis. Mula-mula suara itu pelan, tapi lama-kelamaan semakin keras dan semakin dekat dengan gendang telinganya. Suara tangisan itu terdengar sangat mengharukan, seperti tangis seseorang yang sedang terkena musibah, meraung-raung memilukan hati. Oh Tuhan, apakah itu suara kuntilanak yang diceritakan oleh Bu Wati? Pertanyaan itu langsung mendarat di otak Syarifah. Seketika jantungnya berdebar kuat, aliran darahnya terasa tersumbat, tapi dia harus melawan ketakutan itu. Dia mulai berpikir bahwa dia mempunyai Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang perlu ditakuti, karena kepadanya lah manusia berlindung. Syarifah teringat dengan ucapan Ustazah Humaria, seorang penceramah keturunan Arab yang selalu didengar lewat radio. Hantu itu memang ada, dan makhluk gaib tersebut merupakan ciptaan Allah. Mereka berasal dari bangsa jin yang sesat. Jika yang tidak beragama lalu bekerja untuk iblis, disuruhnya untuk menggoda dan menakut-nakuti manusia. Jadi janganlah takut kepada hantu. Semakin kita takut, maka mereka akan puas, karena kita mampu menyisihkan keberadaan Tuhan. Itulah ucapan Ustazah Humaria yang membuat Syarifah berani. Dia pun membunuh rasa takut yang dihadapi. Dengan gemetaran, dia memberanikan diri berucap pada sosok yang tidak kasat mata itu. Kalau kamu manusia, tunjukkanlah wujudmu. Tapi kalau kamu adalah iblis, lekaslah pergi, karena aku akan membakarmu dengan ayat suci Al-Quran. Syarifah berkata dengan bibir gemetaran, dan dada bergemuruh karena cemas. Setelah menyelesaikan kata-katanya, suara tangisan itu terhenti seketika, seolah mengerti apa yang diucapkan oleh Syarifah. Dari situlah dia yakin kalau sosok tersebut pastilah hantu. Sebab jika manusia, pasti tangisan itu masih terdengar meski disuruh pergi. Sejenak kemudian Syarifah melanjutkan niatnya untuk membuang air. Kemudian disusul dengan berwudu. Dia berniat melakukan sholat sunnah malam untuk menenangkan pikiran. Hanya dengan cara mendekatkan diri pada Sang Pencipta, maka semua akan berakhir baik. Itulah pikirannya. Dan di tengah dia berwudu, tiba-tiba saja kembali datang suara tangisan itu. Terasa sangat dekat seakan sudah berada di belakangnya. Dan jelas, dia tidak bisa memungkiri rasa takut itu. Dengan segera Syarifah menyelesaikan berwudu. Dibasuh pelipis hingga rambut, 2 lubang telinga, dan kedua kakinya. Rasa takut itu masih mengejar saat dia melangkah lemah menuju rumah. Dan jantungnya seakan copot saat dia hendak menutup pintu. Tampak seorang ibu dengan 2 anak kembar berada di gendongannya.
Perempuan itulah yang menangis dan merintih seraya mendekap bayinya. Dia menatap Sarifah dengan pandangan hampa. "Siapa kamu?" tanya Sarifah dengan keberanian yang dibuat-buat. Wanita lusuh dengan rambut acak-acakan itu hanya terdiam tidak menjawab. Hanya saja dia memberi isyarat agar diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Meski rasa takut itu terus menghantui, namun Sarifah tetap bersikap tegar. Dia pun membuka pintu lebar-lebar, lalu menyuruh sosok tersebut masuk. Yang kemudian dibuatkanlah susu untuk anak-anaknya, termasuk makanan yang disediakan. Setelah itu Sarifah pamit untuk melakukan sembahyang. Dia meninggalkan sosok tersebut yang mulai menyuapi kedua anaknya. Meski tidak khusyuk, namun Sarifah terus berusaha berkonsentrasi pada sholat yang disusul dengan memanjatkan doa. Dia meminta perlindungan dari Sang Pencipta agar dijauhkan dari gangguan apapun di malam ini. Memohon agar terhindar dari segala macam musibah dan bahaya yang mengancam. Hatinya mulai sejuk saat dia mengisi dengan berzikir. Setelah itu dia bangkit dan kembali menuju ke meja makan, tepat di mana wanita itu berada. Dan betapa kagetnya dia. Perempuan yang tadi lusuh dengan rambut acak-acakan kini berubah menjadi sosok yang bersih dan sangat cantik. Tercium aroma bunga melati bercampur dengan bunga kenanga yang sangat menyengat. Di saat itulah Sarifah merasa yakin bahwa wanita itu gaib. Dia terus berzikir dalam ketakutan yang semakin menjadi. Tuhan telah menampakkan sosok tak kasat mata di hadapannya, dan pasti ada tujuan lain dari penampakan tersebut. "Apa tujuan kamu datang kepadaku?" tanya Sarifah menepis sejenak ketakutan yang dirasakan. Di luar dugaan, wanita cantik bahkan sangat cantik itu menceritakan tentang dirinya. Sosok yang mengaku bernama Nimas Arimbi itu mengatakan kalau dia sudah berusia 335 tahun. Dan selama 300 tahun sudah menghuni di pemakaman samping rumah. Dulunya dia adalah manusia yang meninggal bersama dua bayinya. Kematian itu disebabkan suatu musibah yang tidak terduga. Pada masa itu, Nimas yang sebagai seorang penari keliling harus mengalami kenyataan pahit. Dia ketahuan hamil di luar nikah saat disetubuhi oleh lelaki hidung belang, yang kemudian dia dikucilkan. Nimas diusir dari kampungnya. Tidak ada sanak keluarga maupun temannya yang peduli akan keadaan itu. Akhirnya, dia tinggal di sisi hutan menunggu kelahiran anaknya. Suatu hari, dia yang kelaparan mencari makan hingga masuk ke dalam belantara. Di sana dia memakan sesuatu yang dianggap sebagai salah satu jenis buah. Hingga dia pun keracunan dan meninggal dunia. Karena tidak ada yang menemukan, kemudian jasadnya membusuk dan lenyap di telan bumi. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya hutan tersebut berubah menjadi pemukiman. Tempatnya sumur tua di belakang rumah. Tapi siapapun yang ditemui, tidak ada yang dirasa cocok. Bahkan mereka merasa ketakutan dan memilih meninggalkan rumah. Sementara warga sekitar tidak ada satupun yang respon. Hingga malam ini bertemulah dia dengan Sarifah, yang ternyata itu adalah akhir dari segalanya. Sosok Nimas Arimbi merasa kalau sudah saatnya untuk tenang. Setelah bicara panjang lebar layaknya manusia, Nimas Arimbi meminta pada Sarifah agar dia disempurnakan, yaitu dibuatkan pemakaman layaknya manusia meninggal, yang mana makam itu ditempatkan di sisi pohon bambu bagian tengah, karena di sanalah jasadnya lenyap. Setelah itu dia meminta agar dibacakan Yasin Tahlil untuk menuntunnya menuju alam lain. Belum sempat Sarifah menjawab, dia dikejutkan suara bergemuruh yang berasal dari pekarangan rumah. Suara dari pohon bambu terdengar nyaring di telinga, dan sosok Nimas Arimbi tiba-tiba lenyap. Dengan penuh ketegangan, Sarifah melanjutkan zikir yang sempat terhenti. Karena penasaran dengan suara gemuruh yang terus terdengar, dia pun berniat melihat hal itu.
Dia melangkah menuju belakang rumah. Dan seketika jantungnya tersentak hebat kalau terdengar suara guntur yang sangat dahsyat. Berikut kilat yang menyambar sedapur pohon bambu. Di bawah kilatan cahaya itu, tampak asap putih melayang ke udara, lalu lenyap di angkasa dalam persekian detik. Permintaan sosok Nimas Arimbi dipenuhi oleh Sarifah. Dia meminta seorang ustadz untuk menunjukkan di mana makam itu dibuat. Yang ternyata posisi itu tepat berada di mana ada asap malam itu. Sang ustadz tidak berkata banyak. Beliau hanya menyuruh agar Sarifah melanjutkan dengan membaca Yasin Tahlil selama 7 malam. Dan malam ini adalah malam terakhir dia membacanya. Di keesokan hari, dia dikejutkan dengan dikuranginya beberapa pekerja di perusahaan dengan alasan sedang ada masalah di PT. Dan sialnya, nama Sarifah menjadi salah satu karyawan yang di PHK. Dengan tegar Sarifah menerima hal itu. Dia tidak akan ikut demo seperti yang direncanakan kawan-kawannya, karena dia yakin ada yang lebih baik yang telah Tuhan pilih baginya. Di tengah lamaran kerja yang diajukan ke berbagai perusahaan, Sarifah telah mengirim doa bagi Nimas Arimbi. Makam itu selalu ditengok di setiap Kamis sore. Dia merasa kejadian bertemu dengan sosok tersebut adalah hal langka. Dan dia merasa yakin kalau Nimas sudah tenang di alam lain. Karena pada kenyataannya, sosok itu tidak lagi menampakkan diri, baik di sekitar rumah maupun di komplek pemukiman warga. Tepat di 40 hari Sarifah memperingati Nimas Arimbi, kejadian tidak terduga mendatanginya. Pagi ini seusai mandi, ketika dia berkaca, dia pun tersentak. Wajahnya berubah sangat cantik. Hampir di setiap sudut muka itu terlihat banyak perubahan. Hidungnya yang semula agak pesek, kini menjadi mancung seperti habis melakukan operasi. Matanya bersinar terang, tanpa ada kerutan di sekitarnya. Benar-benar sesuatu yang sangat istimewa. Dan kejutan berlanjut. Sarifah diterima menjadi sekretaris di perusahaan dengan gaji yang lumayan. Sarifah terus bersyukur menjalani hari-hari. Banyak kawan, tetangga juga kerabatnya merasa heran atas perubahan yang dialami. Mereka menyangka kalau Sarifah telah melakukan operasi plastik. Tapi wanita itu selalu menampik prasangka tersebut. Apabila melakukan operasi, dari mana biaya yang dipergunakan? Pertanyaan itu selalu mengunci prasangka orang-orang tersebut. Dan karena kecantikan yang dimiliki, tak ayal para pejabat, termasuk para konglomerat melayangkan lamaran untuk meminangnya. Tapi hingga saat ini, Sarifah belum menemukan jodoh yang dikehendaki. Dia masih memilih sendiri dalam berbahagia. Sampai sekarang, dia memilih tinggal di rumah samping kuburan, meski mendapat jatah apartemen mewah di Mansion House Kemang, Jakarta Selatan. Dan dia tetap mengirim doa pada Nimas Arimbi di setiap Kamis sore. Dia berpikir kalau kecantikan yang tiba-tiba dimiliki, salah satu adalah campur tangan Nimas. Sosok gaib yang merubah alur hidupnya. Tapi tetap saja atas kuasa Tuhan semua terjadi.
Seorang perempuan terlihat kebingungan. Dia merasa kalau ada sesuatu yang berubah pada bentuk tubuhnya. Belakangan ini dia merasa cepat lelah dan sering mual. Bahkan terkadang sampai muntah seperti orang yang hamil. Tapi pikiran itu cepat-cepat ditepisnya. Tidaklah mungkin dia hamil. Sebab setelah diingat-ingat, dia tidak pernah telat minum obat pencegah kehamilan. Namun setelah mendengar tentang gejala orang hamil, dia juga berpikir kalau kemungkinan itu terjadi. Karena banyaklah yang menunjukkan, meski memakai alat ataupun obat pencegah kehamilan, terkadang masih juga mengandung. Banyak penyebab dari kebobolan tersebut. Bisa jadi obat yang dikonsumsi kadaluarsa. Bisa juga karena telat minum meski hanya beberapa jam saja. Dia adalah Jamini, perempuan manis yang merupakan salah satu PSK di kompleks Sarkem. Dia menjadi primadona di sana karena kecantikannya. Sarkem merupakan singkatan dari Pasar Kembang. Keberadaan lokalisasi terletak di salah satu gang di Jalan Pasar Kembang, di mana terdapat stasiun kereta yang berjarak sekitar 200 meter. Dulu, sekitar tahun 1818, pemerintahan Belanda membangun stasiun penghubung antar kota di Pulau Jawa, termasuk stasiun Yogyakarta yang kini dikenal dengan stasiun Tugu. Sementara lokalisasi sengaja dibangun oleh Belanda dengan tujuan sebagai tempat pemenuhan biologis para pekerja pembangunan stasiun tersebut. Sesuai karakter dagang kapitalisme Belanda pada saat itu, keberadaan lokalisasi sengaja dibuat untuk menarik peredaran uang para pekerja. Karena dengan begitu, maka dengan mudah mereka akan menerima apapun pekerjaan yang ditawarkan Belanda. Seiring berkembangnya waktu, perempuan di Sarkem justru merasa bahwa kebutuhan mereka mampu tercukupi. Yang akhirnya nama lokalisasi tersebut menjadi terkenal di kalangan umum. Tidak hanya bagi para lelaki hidung belang, namun juga bagi para wanita yang kesulitan ekonomi. Mereka lebih memilih berjualan jasa tersebut, seakan tidak ada pilihan lain di tengah berguncangnya zaman. Meski Sarkem bukan lokalisasi legal, tetapi para penjajah di sana selalu mendapat pemantauan kesehatan secara rutin. Bahkan sering ada pembagian alat kontrasepsi secara gratis dari dinas. Tujuannya adalah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama penyakit berbahaya yang menular, juga pembuangan dan pembunuhan bayi. Mikir apa toh? Kok sepaneng tenan? Suara Lisa mengagetkan. Kawan seperjuangannya itu langsung duduk di sampingnya. Ora apa-apa, Mir. Mau eling jaman biyen wae. Ucap Jamini menyembunyikan masalahnya. Mereka mulai berbincang ringan sambil menunggu rezeki datang. Sudah menjadi keseharian mereka yang selalu mangkal seperti para pedagang angkringan. Selepas maghrib bersiap-siap dan pada isya sudah berada di komplek. Tidak semua lelaki yang datang tahu keberadaan Jamini maupun Lisa, karena mereka tidaklah berada di pinggiran jalan, tapi duduk di tempat-tempat tertentu seperti warung maupun losmen. Mereka tidak pernah memancing dirinya di pinggiran jalan selama ini. Kegundahan Jamini semakin menjadi ketika semakin hari perubahan pada perutnya semakin terasa. Sampai akhirnya kekhawatiran itu terjadi. Setelah diperiksa petugas pemantau kesehatan di tempat itu, dia dinyatakan hamil, yang diperkirakan kandungannya berusia 11 minggu. Berhentilah dulu demi jabang bayimu, Mbak. Ucap petugas memberi saran. Terus yen prei, aku mangan teko ngendi, Mbak?
Balas Jamini menolak usulan tersebut. Jamini merupakan anak yang terbuang. Dara hasil Temanggung itu sudah hampir 7 tahun berada di neraka tersebut. Setelah orang tuanya bercerai, dia tidak diperhatikan lagi oleh mereka. Bahkan, ibu yang mendapat hak asuh atas dirinya selalu berbuat kasar, yang kemudian dia pun memutuskan pergi dari rumah. Yang pada kenyataannya, tidak ada satupun dari pihak keluarga yang mencari dia. Jamini yang berada di kota pelajar terlunta-lunta pada waktu itu. Di usianya yang masih begitu belia, dia harus bertahan dari kerasnya gelombang hidup. Dia terus berkeliling mencari kerja pada warung maupun pertokoan demi sesuap nasi. Yang pada akhirnya kecantikan itu pudar saat memutuskan untuk menjadi seorang gelandangan. Nasib itu menjurus pada keburukan saat dia bertemu dengan Mirna. Tuhan telah menuliskan pertemuan tersebut yang berujung pada kebimbangan. Dan semua berakhir ketika Jamini memilih jalan hidupnya. Dia memutuskan menjadi seorang PSK, menelusuri hitam waktu demi seorang pendosa untuk melanjutkan hidup. Hingga dia mampu membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tolong dirahasiakno ya Mbak, ucap Jamini setengah berbisik pada petugas. Dia tidak mau aib itu menyebar, yang kemudian menjadi bahan gunjingan dan para tamu pun menjauhi. Jangan khawatir, Mbak. Jawab petugas mengucap janji. Pikiran Jamini yang kalut membuatnya tidak berkonsentrasi pada pekerjaan. Dia pun memilih jalan yang berbahaya dan sangat berdosa. Dia akan gugurkan kandungannya. Pikiran itu terbawa sampai malam ini, di saat dia akan melayani seorang tamu. Sementara tamunya, Setiawan, merasa ada kejanggalan pada diri Jamini. Lelaki itu merasa kurang nyaman dengan sikap yang diperlihatkan. Beberapa saat kemudian, Jamini berjalan cepat menuju kamar mandi. Dia langsung memuntahkan isi dalam perut, tapi hanya air liur saja yang keluar dari mulut. Setiawan yang merasa khawatir segera menyusul perempuan itu. Dia memijit tengkuk Jamini dengan lembut. "Apa kamu hamil?" tanya Setiawan. Sejenak Jamini terdiam, masih dalam posisinya. Dengan mata berkaca-kaca, dia hanya mampu mengangguk pelan. Dia tidak peduli dengan sikap yang akan diambil tamunya itu. Tidak apalah, kalaupun memang membatalkan kencan malam ini. Setelah cukup tenang, mereka kembali duduk di tepian ranjang. Dan tanpa diduga oleh Jamini, Setiawan menawarkan satu jalan keluar. Lelaki itu akan mengajaknya untuk melakukan satu ritual yang mewajibkan Jamini untuk merelakan janinnya hilang. Setiawan akan melakukan ritual tersebut di Sendang Keramat di wilayah Gunung Kidul. Kamu tidak perlu bersusah payah mencari dukun ataupun dokter. Di sana nanti janin dalam perutmu akan hilang dengan sendirinya, ucap Setiawan meyakinkan. Dia juga menjanjikan akan memberi uang yang lumayan jika ritual itu berhasil. Jamini yang masih belum paham dengan ucapan tamunya itu terdiam saja. Dia tidak menanyakan apapun meski belum tahu tujuan dari ritual tersebut. Dan dia pun menyetujui ajakan Setiawan. Dia berharap agar secepatnya janin itu lenyap.
Hari yang dipilih pun tiba. Selepas maghrib, Setiawan yang didampingi seorang pemuda yang diketahui adalah adiknya sendiri datang menjemput Jamini. Dan mereka segera melaju. Jamini yang sudah yakin hendak menghilangkan bayinya hanya terdiam tegang. Dia tidak peduli dengan resiko lain yang akan dihadapi. Yang terpenting adalah janin itu hilang dan dia selamat. Sehingga mampu bekerja kembali sebagai primadona sarkem. Tibalah mereka di tempat yang dituju. Tampak sebuah sendang di mana terdapat pohon beringin di sisinya. Tampak pula seorang kakek berada tepat di sisi sendang. Dengan hanya memakai lampu teplok sebagai penerangan, kakek itu duduk di tikar pandan yang juga terdapat sesajen di hadapannya. Rupanya, lelaki tua itu sedang menunggu kedatangan mereka. Jamini yang didampingi Setiawan dan sang adik segera mendekat. Dengan dihinggapi perasaan cemas, Jamini ikut duduk di sana. Tapi itu tidaklah lama, karena kakek yang dipanggil Mbah Wiryo itu memberinya sebuah jari. Disuruh agar Jamini segera berganti pakaian yang hanya membalut tubuhnya dengan jari tersebut. Tanpa banyak tanya, dia pun menuruti ucapan Mbah Wiryo. Malam bergerak, hening. Tidak ada suara binatang malam yang terdengar. Jangkrik yang biasanya riuh, entah kemana mereka pergi. Begitu selesai berganti pakaian, ritual itu pun dimulai. Di dalam sendang tersebut, Jamini tidak merasa kedinginan sama sekali. Yang dia rasakan adalah satu kekuatan yang mengitari tubuhnya. Dan puncaknya ketika dia merasa seperti tersengat listrik beberapa detik, yang kemudian semua kembali normal seperti semula. Seperti paham yang telah terjadi, Mbah Wiryo menyuruhnya menyudahi Gunggung. Jamini disuruh keluar, lalu berdiri di tepian sendang. Dia yang tidak tahu akan ritual tersebut hanya menurut saja saat disuruh ini dan itu. Sesaat kemudian, Setiawan ikut berdiri bersanding dengannya. Yang dilanjutkan dengan Mbah Wiryo membaca mantra-mantra khusus. Sesaat kemudian suasana berubah mencekam. Tiba-tiba Jamini meracau yang tidak diketahui makna ucapannya. Perempuan itu seperti dirasuki makhluk halus, tapi dia tetap di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Sementara Mbah Wiryo masih terus membaca mantra. Cukup lama Jamini meracau, hingga dia kembali tenang saat datang angin kencang. Di saat proses ritual tersebut, Mbah Wiryo menyuruh Jamini untuk berbaring di tikar. Lelaki tua tersebut menyulut kemenyan di samping sesajen, lalu dia diam seakan menunggu sesuatu. Apa makna perkataan Jamini tadi, Mbah? Tanya Setiawan. Mendengar pertanyaan itu, Mbah Wiryo tidak menjawab. Mungkin dia masih bimbang apakah ritual tersebut berhasil atau malah gagal. Beberapa saat kemudian, Jamini mengejar. Dalam pembaringan itu, perempuan itu bergetar hebat. Dengan nafas yang menderu, dia menggenggam kuat jemarinya. Matanya melotot, yang kemudian tertawa cekikikan. Kembali, angin kencang datang yang membuat Jamini tersadar. Setelah keadaan kembali tenang, Mbah Wiryo terlihat tersenyum simpul. Dia yakin kalau ritual malam ini berhasil. Karena dalam samar lampu teplok, dengan jelas dia melihat perut Jamini sudah mengecil. Dari situlah dia yakin bahwa persembahannya telah diterima. Sementara wajah Setiawan menampakkan sangat berseri-seri. Niatnya menjadi orang yang kaya raya akan segera terlaksana. Dia pun menatap semua yang hadir satu persatu dengan tersenyum puas, seolah menjanjikan sesuatu pada mereka. Sekilas, dia membayangkan menjadi seorang jutawan. Tujuan hidupnya akan terpenuhi dengan mudah.
Jamini yang didesak oleh petugas kesehatan akan janinnya terus beralasan kalau dia mengalami keguguran. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang membuatnya gusar. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh para petugas kesehatan selain percaya padanya. Karena tidak ada bukti ataupun saksi yang menjurus pada aborsi. Jamini juga memberi alasan tentang mimik muka yang meyakinkan, seakan dia menyesal telah kehilangan bayi tersebut. Keadaan hidupnya semakin membaik karena Setiawan selalu mengiriminya uang pada setiap bulan. Mungkin itu adalah salah satu syarat dari apa yang dilakoni lelaki tersebut. Dari membaiknya ekonomi yang diperoleh, ada niatan di hati Jamini untuk berhenti dari pekerjaan kotor yang dijalani. Dia ingin memulai menjadi orang baik-baik. Tapi saat niat baik itu akan dilaksanakan, tiba-tiba dia menunjukkan perubahan perilaku. Dengan tiba-tiba dia sering tersenyum sendiri. Jika ditanya oleh rekan-rekan maupun maminya, dia hanya terdiam bengong. Dan dia selalu acuh, bahkan tidak menghiraukan lagi para tamunya. Perubahan sikap itu terus terjadi. Jamini selalu terlihat bengong sambil mengelus perutnya. Mirna sebagai teman terdekat merasa prihatin atas keadaan Jamini. Dia pun menemani kawannya itu selama di rumah, lalu mencoba mencari jalan keluar atas apa yang menimpa Jamini. Pengobatan medis maupun non-medis sudah dilakukan, namun tidak ada perubahan pada diri Jamini. Bahkan dia sering meracau dengan ucapan yang tidak bisa dipahami. Sempat terlintas di pikirannya untuk memasukkan Jamini ke rumah sakit jiwa, tapi dia tidak tega. Di tengah kebingungan itu, Mirna mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Dia penasaran dengan penyebab dari semua, sehingga menjadikan temannya depresi hebat. Rasa penasaran Mirna itu bermula dari resi yang didapat, yang merupakan tanda bukti pengiriman uang dari Setiawan. Semua disimpan Jamini di salah satu laci meja riasnya. Dia berpikir kalau selama ini Jamini tidak pernah melakukan hal buruk, apalagi sampai menjadi istri simpanan. Pengiriman terakhir 3 bulan yang lalu, gumam Mirna. Dia berpikir kalau saat itu keadaan Jamini masihlah sehat. Dan dari hal itulah Mirna mulai melakukan penyelidikan. Setelah menyediakan makan dan minum untuk Jamini, Mirna langsung keluar rumah. Terlebih dulu dia mencari rumah Setiawan sesuai alamat yang tertera di resi. Hingga sampailah dia di sebuah rumah megah di tengah perkotaan. Tanpa banyak bicara, dia pun langsung memencet bel di samping pagar depan. Mbak. Suara seorang perempuan mengagetkan Mirna. Tampak seorang wanita parubaya sudah berdiri di depan pagar rumah samping. Kemudian Mirna menuju ke sana, memastikan kembali bahwa itu adalah rumah orang yang bernama Setiawan. Benar, itu memang rumah Setiawan. Tapi dia sudah pulang kampung sekitar 4 bulan yang lalu. Wanita itu menjelaskan, yang kemudian menyuruh Mirna untuk masuk ke rumah sederhananya. Di teras rumahnya, mereka saling mengenalkan diri. Wanita itu mengaku bernama Siti. Lalu dia mulai bercerita tentang sosok Setiawan, seorang perantau dari Jepara. Awalnya Setiawan ngontrak di sebelah rumah, dan ternyata dia sedang memulai bisnis mebel bersama Jaka, adiknya. Semula, bisnis itu mengalami kemajuan pesat. Bahkan dia berencana membeli sebidang tanah yang akan dibuat penampungan barang mentah. Tapi sikapnya yang berubah menjadi seorang pemabuk membuatnya mengalami kemunduran, yang kemudian diketahui kalau dia berurusan dengan seorang aparat.
karena telah meniduri istrinya. Dari sanalah awal kebangkrutan Setiawan. Diketahui kalau dia menghabiskan uang untuk berfoya-foya juga main perempuan. Adiknya yang selalu ditagih akhirnya menyusul datang kemari. Dan anehnya, Setiawan bersama Jaka mampu membalikan keadaan dengan cepat. Hutang-hutangnya terlunasi dan mampu membeli sebidang tanah yang dibangun rumah mewah di sana, yaitu rumah yang didatangi Mirna. Sayang, kesuksesan itu hanya bertahan setahun saja. Setiawan divonis mempunyai penyakit usus buntu, dan setelah melakukan operasi, kesehatannya justru memburuk. Segala pengobatan tidak mampu menyembuhkan, yang kemudian keuangannya menipis. Rumah itu pun sudah berpindah tangan menjadi hak milik orang lain. Saat ini, Setiawan sudah kembali pulang kampung bersama Jaka. Dan tidak diketahui apakah dia sembuh atau malah kondisinya semakin memburuk. Tapi keadaan terakhir sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering berada di atas kursi roda. Tatapannya kosong dan sudah tidak mengenali orang-orang di sekitar. Semoga Tuhan melindunginya, Mbak, ucap Bu Siti mengakhiri ceritanya. Mendengar itu membuat Mirna semakin penasaran. Apa sebenarnya hubungan antara Jamini dan Setiawan? Tapi pertanyaan itu tidak terjawab. Tidak ada yang tahu alamat pasti Setiawan di Jepara. Dan yang penting sekarang adalah pulihnya kondisi Jamini. Matahari belum tinggi. Jamini mengusap air mata saat bercerita pada Mirna. Dia menceritakan tentang satu kisah di sendang yang telah mereka datangi kemarin. Yang ternyata barulah dia tahu kalau di sendang tersebut Setiawan telah melakukan pesugihan. Janinnya menjadi tumbal di malam itu. Sayang Setiawan melanggar pantangannya, sehingga hal buruk harus menimpa dia, bahkan juga pada Jamini. Tapi Tuhan masih memberi waktu bertaubat pada Jamini. Tanpa pengobatan apapun, dia pun kembali tersadar dan ingatannya pulih. Jika kelak Tuhan menitipkan lagi seorang bayi padaku, aku akan merawatnya dengan baik. Kesempatan kedua ini tidak akan aku sia-siakan, ucap Jamini penuh penyesalan. Kini dia sudah tidak lagi menjadi PSK. Dia sudah bertaubat sepenuh hati, memakai hijab dan berguru pada salah seorang ustadz. Sarkem dijadikan kenangan buruk, dan dia sadar itulah jalan hidup yang penuh dengan cobaan. Karena dari situlah seseorang akan lebih paham tentang arti hidup. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.